welcome back to Gato Kennel bersama gue Stephen dari Gato Kennel. Sekali lagi gue pengen kedatangan tamu banget nih, orang yang inspiratif banget nih. Dari teman-teman yang dari hobi anabul jadi punya usaha anabul. Kita sambut Andi dari Zoology Grooming. Gue Andi, founder Zoology Grooming, Zoology Pet Care sih tepatnya. Nah, lu yang sebenarnya apa ya, kalau gue bilang lu hobi anjing atau berawal dari nggak suka anjing tiba-tiba jadi suka anjing, atau berawal dari nggak suka anjing tiba-tiba buka usaha grooming? Kalau untuk dibilang suka hewan, terutama anjing, pertamanya gue memang di Pekanbaru nih, gue kan asli Pekanbaru nih. Gue di Pekanbaru itu memang dari kecilnya kita semua pada pelihara anjing. Jadi kita di rumah itu punya peliharaan sendiri anjing, punya sendiri masing-masing. Gue adik-beradik punya anjing peliharaan sendiri lah. Nah kemarin itu jadi gue ngelihat ada peluang. Awalnya gue kan karyawan bank nih, karyawan perusahaan bank swasta. Ya. Jadi kebetulan awal pandemik itu ya siapa sih yang nggak, ibaratnya di dunia usaha siapa sih yang nggak menurun gitu ya kan. Jadi perusahaan gue itu pada ngekat karyawannya kenalah gue, karena gue baru masuk perusahaan itu sekitar 6 bulan untuk probationnya. Oke. Nah setelah itu ya cari usaha lah, namanya gue di Jakarta kan. Gue Jakarta merantau ya. Apapun gue kerjain lah. Di situ posisinya adik gue yang di Jakarta juga dia kerja di pet shop. Oke. Kerja di pet shop, gue nggak tahu awalnya itu dia sebagai groomer. Jadi memang ada basic dari keluarga lu di groomer juga? Iya. Nah, ada basic di groomer. Di pet shop itu dia nggak lama. Di pet shop itu dia sekitar setahun lah. Ibaratnya udah bisa lah kalau misalnya untuk cari batu loncatan keluar. Akhirnya dia pindah lagi ke tempat kerja yang lain nih. Pokoknya dia tuh sekitar setahun gitu. Nah untuk awal nih gue ikut ke menggeluti bisnis grooming ini ya karena awalnya gue kan sebelah mata nih kan melihatnya bisnisnya. Ternyata setelah gue pelajarin, gue ketahuin luar biasa gitu. Iya. Dari income atau dari apanya nih? Dari contoh nih, kalau untuk mandiin hewan yang paling kecil ya, kalau dia yang home service ya kan. Kalau home service itu kayaknya gue dah yang paling murah. Gue kasih tarif harga gue kayak yang paling murah karena dari mulai harga 70.000. Nah dan juga styling gue kemarin itu sampai sekarang sih gue kasih harga 60.000 maksimal untuk styling. Nah gue mikirnya dalam sehari itu kalau misalnya bisa jalan ke 4 tempat minimal, itu udah hitungan gue udah ada minimal, kalau cuma 1 ekor udah ada minimal gopay lah dari 1 groomer nih. Nah itu hanya pemikiran awal lu kan? Dari pemikiran awal ya? Ya. Pemikiran awal gue. Nah berjalannya waktu itu sembari ini gue ikut adik gue juga ke lapangan supaya gue ngerti gimana bisnisnya gitu. Jadi gue tahu gimana groomernya bekerja, kalau misalnya hewannya sebesar ini atau sekecil ini pengerjaannya berapa lama. Gue juga udah tahu kalau misalnya jaraknya dari daerah sini ke daerah sini dia nge-grooming itu bisa makan berapa lama waktu, hitung lagi macet-macetnya Jakarta ya kan. Nah jadi gue udah mikirin semuanya. Jadi ibaratnya gue memang udah tahu nih. Jadi kalau misalnya nanti groomernya ada alasan gimana nggak bisa ngerjain, gue tahu di lapangan kondisi gimana. Nah gue juga bisa memanusiakan groomer gue. Terus pengen kayak gitu. Suka duka lu pada saat pertama kali memulai usaha grooming ini, benar-benar pasti ada kesusahan dong. Oh pasti Bol. Maksudnya dari awal gimana caranya nyari customer, percayain customer untuk grooming di zoologi sendiri, gimana nih maksudnya ini? Pasti ada suka dukanya lah. Kalau untuk suka dukanya itu gue yang pertama tadi gue kan ikut adik gue nih. Jadi keunggulan di adik gue ini dia orangnya yang pertama ramah. Dia sebagai groomer itu ramah. Itu udah diakui sama customer yang dia pegang. Ramah, terus hasil kerjanya juga oke.
dia orangnya bersih gitu. Nah itu gue survei dulu ke customernya, hasil kerja ini adik gue gimana, bu, pak atau mbak gitu saya tanya, gue tanyain kan, jadi kalau misalnya di bidang jasa ini apalagi grooming kayak gini, customer itu pasti maunya sama satu groomer itu aja karena udah tahu gimana, udah cocok ya, udah cocok, bener, udah cocok, jadi hewannya juga nggak perlu adaptasi lagi ke groomernya gitu kalau misalnya ganti-ganti gitu kan. Nah itu gue survei gue tanyain. Nah terus ada satu masa udah yang kedua kali gue datang ke tempat si customer itu, gue tanya, kalau misalnya Rizky udah nggak di sini lagi bekerja, ibu mau tetap sama Rizky atau gimana? Saya mau tetap sama Rizky dong. Nah itu berarti udah gue keep satu, itu udah sebagai portofolio gue. Berarti lu mulai usaha grooming ini dari tahun berapa lebih tepat? Gua mulai dari tahun 2021 bulan 3. Berarti Gua udah mulai. hampir setahun lebih. Setahun lebih lebih. setahun lebih gua jalan. Nah gitu, jadi itu gua jalanin, gua ikut itu 3 bulan. Pokoknya itu selama 3 bulan riset lah gua, namanya riset ya kan. Riset, gua pelajarin yang dibutuhkan apa, groomernya harus disupport bagaimana gitu. Karena gue pernah dapat kejadian kayak gimana ya, orang mandang groomer ini sebelah mata gitu. Iya, jadi cuma ngerjain hewan doang kok. Apa sih gitu kelebihannya? Sedangkan untuk megang hewan, untuk nge-grooming itu, yang pertama harus bisa menjiwai hewannya dulu kan. Iya, benar. Harus ya kan? Harus sayang sama anabulnya. Bener, harus sayang sama anabulnya. Pokoknya gimana cara supaya jinak kita bisa kerjain. Kalau nggak jinak itu nggak bakalan bisa dikerjain, kita yang digigit kan, bener kan? Ya benar. Apalagi kayak jenis-jenis dogi-dogi yang agak garang sedikit kayak pitbull, ya kan? Kayak contohnya bulldog gitu. Nah tapi kelebihannya adik gue ini yaitu dia bisa tadi kayak ngambil hati si hewan gitu. Kucing juga gitu juga, Bor. Jadi gue kan main groomingnya kucing sama anjing. Setahu gue kucing itu jauh lebih susah untuk groomingnya. Bener, jauh. Iya. Bener, jauh banget. Karena for your information, kalau gue ini berasal juga dari groomer. Grooming kucing itu sangat susah. Parah. Sangat susah. Dan kalau orang bisa grooming kucing sampai bertahan lama, itu menurut gue udah jago banget. Karena dan yang paling penting adalah sabar. Mereka sabar banget. Sabar banget kalau udah sabar jadi banget, pasti ya. sabar banget. Yang gue pelajari juga itu lebih gampang mandiin dogi anjing daripada kucing, bener. Kalau anjing kalau dia udah jenisnya anjing ras, itu jinak. Kalau kucing mau ras gimana pun biasa pasti dia ngegaruk, pasti itu mah ngegaruk. Kalau ngegaruk ngegigit gitu. Untuk harga kucing sendiri, lu bisa bilang harga lu di range yang paling baik atau range mahal? Kalau untuk gue juga udah survei, tanya ke customer gue, itu gue harga murah. Paling inilah ya, bisa bersaing lah ya di pasaran lah ya. Udah dibilang murah sih. Oh, dibilang murah? Udah dibilang murah. Bukan dibilang bersaing? Bukan dibilang bersaing. Oh. Berarti lu usaha lainnya selain grooming itu apa? Gua ada bikin usaha sampo sih. Sampo? Samponya? Sampo dan parfum. Sampo dan parfum pet. Nah, awalnya lu bikin sampo dan parfum ini selain basic ya karena lu bingung nih nggak ada kerjaan lagi. Nah, idenya kenapa bisa bikin sampo? Gini sih, kalau untuk ide dibilang, yang pertama gue kan ngelakuin sesuatu itu memang harus gue riset dulu nih. Nggak mau langsung terjun kayak gitu aja, terjun bebas kan. Karena gue mikirin resiko juga. Jadi yang pertama gue mikir, gue kan sebelumnya beli shampoo untuk grooming. Iya. Beli shampoo untuk grooming, terus gue pikir-pikir, kenapa nggak produksi shampoo aja, gue bikin brand gue sendiri gitu. Nah, berjalannya waktu gue cari tahu, gue ngobrol ke teman-teman gue. Kebetulan ada teman gue yang ngerti tentang shampoo, dia ngerti kayak campurannya lah gitu. Nah, gue riset lagi, gue coba aduk racik. Akhirnya jadi shampoo-nya itu malah gue pikir lebih bagus daripada shampoo yang gue beli biasa gue beli sebelum gue bikin shampoo, Bor. Gitu. Jadi udah gue bikin kayak gitu, pertamanya gue
gimana ya, gue pasarinnya ke customer gua. Customer grooming yang customer lo pakai. grooming gua. Ya. Jadi di mereka itu grooming, kan kita udah sediain sampo nih ya kan. Kita jual sampo, nanti grooming pakai sampo. Jadi sampo gua aman gitu. Stok sampo groomer gua aman. Berarti cuannya lebih banyak dong ya. Cuannya Lebih banyak ya. Cuan lebih banyak. Terus gua kan ada marketing juga. Gua ada marketing tim untuk sampo. Jadi gua share di Facebook juga, di Shopee, di e-commerce lah pokoknya gue main di e-commerce, di Instagram. Pokoknya ada temen gue juga, kadang temen gue ini kayak endorse lah, ya kan? Ada teman-teman gue yang lumayan lah followersnya, jadi nggak endorse. Ya puji Tuhan sampai saat ini gue udah sampo dan parfum itu gue udah jalanin sekitar 9 bulan. 9 bulan. Puji Tuhan di Shopee juga ada kok. Dia peringkat 5, peringkat 6 gitulah di Shopee yang brandnya namanya tetap Zoology. Namanya Zoology. Berapa varian yang sekarang lu jual? Kalau untuk varian yang pastinya gua ada di milk, susu, itu 2 in 1 ya, shampoo plus conditioner. Yang kedua ada flower, itu sama conditioner plus itu juga, shampoo juga. Terus anti kutu itu gua kasih mint, sama anti jamur green tea. 4 varian utama gua 4. Nah, itu untuk sampo. Ya. Untuk parfumnya? Kalau parfum gua 3 varian. 3 varian. 3 varian. Yang best seller dari sampo sama parfum lu ini apa nih? Kalau untuk best seller Selama 9 bulan lu menjalani ini? Kalau dibilang untuk best seller hampir merata sih ya. Hampir merata sama penjualan. Selera Sih juga tergantung selera. Nah, tapi kalau secara pencatatan nih, di catatan gue nih, statistiknya itu paling tinggi permintaannya di anti kutu yang mint sama green tea yang anti jamur. Karena kebanyakan kan orang juga beli sampo itu untuk antisipasi juga, gitu, untuk antisipasi supaya nggak ada kutu di anambulnya atau membasmi jamur gitulah. Karena kan kita nggak tahu kalau kapan hewan kita itu kena gitu. Nah, balik lagi ke grooming. Nah, pelayanan lu kalau untuk grooming itu biasanya servisnya apa aja? Misalnya kayak ada trimming, kayak ada yang lain-lain, itu ada apa aja? Kalau gue di grooming itu gue layanin basic itu meliput kayak gunting kuku, bersihkan bulu di sekitar bulunya, bulu di paunya, terus bersihin telinga, bersihin bulu di sekitar perut, ya kan. Terus juga mandinya 1 kali sampo sih. Kalau misalnya basic grooming 1 kali sampo, blower, terus gue kasih parfum, udah gitu kalau basic grooming. Basic grooming 1. Terus yang kedua gue ngambil stylingnya itu terbagi lagi. Styling ini ada yang itu termasuk ke cukur sisa 1 cm tuh. Nah, kalau misalnya kayak hewannya ada yang punya kutu atau punya jamur gitu, biasanya kan agak dibotakin. Iya, dibotakin dulu. Itu bisa. Terus styling yang ngebentuk gitu. Contohnya kayak bikin yang kayak styling bicon, lu tau gak sih bicon kan? Yang bulat-bulat gitu. Atau pudel, maltis gitu. Maltis kayak gitu-gitu berarti ya. Itu bisa, groomer gue bisa itu, adik gue bisa. Until now, sekarang Zoology itu megang berapa tim yang setiap hari berangkat? Kalau untuk grooming yang jalan itu ada 3 tim. 3 tim. Nah, gue juga dalam memilih groomer ada trainingnya juga, Bor. Gue nggak mau sembarangan gitu. Jadi gue nggak mau ngambil yang udah pengalaman gitu. Karena gue belajar dari tempat bekerja adik gue dulu. Jadi ada groomernya itu, ya ini nggak semua ya, ini paling oknum doang. Ya, oknum doang. Gue menghindari itu. Jadi dia cuman datang customer, dikasih parfum, di blower sama dia, kagak dimandiin. Nah, itu kelihatan di CCTV. Itu kan merusak dong. Benar. Makanya gue terlalu sangat memperhatikan gimana proses groomer gue. Jadi groomer. Asisten groomer jadi groomer. Jadi kalau di gue ada anak baru nih yang belum sama sekali nggak tahu apa-apa di bidang grooming. Gue ajarin dari nol. Yang gue nggak apa-apa ngelewatin kayak masa dia 6 bulan belajarnya 6 bulan ya kan, sampai dia bisa basic grooming lah minimal, at least bisa basic grooming. Gue diajarin sama Rizky sih lebih tepatnya ya kan, di lapangan diajarin, terus gue lepas. Setelah nanti dia bisa lepas, gue cari orang baru lagi nih yang gak ngerti apa-apa sama sekali.
di training sama Rizky gitu, untuk menghindari yang seperti itu, karena itu kan ngerusak sih. Berarti di dalam dunia grooming juga ada oknum nakal pasti, ya? Pasti. Demi keuntungan ya? Demi keuntungan, dia nggak capek ya kan? Dia nggak capek. Jadi nanti kalau misalnya dia ada orderan di 4 tempat contohnya, nanti jam 2 dia udah di rumah ya. Kan kita nih tanda tanya juga, ini orang 4 tempat Jakarta loh gitu, ya kan? Jaraknya juga lumayan jauh, tapi kok udah di rumah aja jam 2 gitu, kan tanda tanya. Gitu, makanya gue mikirnya nggak apa-apa, gue melakukan proses, ya ibaratnya gue gambling lah, ya kan? Yang penting gue percaya aja, gue memanusiakan lah untuk orang yang ikut gue gitu, yang mau jadi partner gue. Berarti intinya gue sambil ngerokok ya? Ya gampang. Berarti harus nggak ngerokok dong, biar santai aja. Iya. Berarti sekarang ini kehidupan lu udah lebih membaik dibanding dulu ya? Kalau dibilang lebih baik, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang lebih baik kok. Kandangnya si Zoology sendiri nih, basicnya ada di mana nih? Abis tahu basicnya kandangnya si Zoology sendiri, terus abis itu nanti kalau misalnya ada orang-orang yang nonton di sini mau order grooming, mau order sampo-nya sendiri, adanya di Instagram mana nih? Kalau Instagram kita Zoology namanya itu pets grooming zoology, pets underscore grooming zoology. Nanti gua kasih di bawah ya. Iya. Terus ada Shopee atau Tokopedia yang lu jalanin sendiri atau gimana? Kalau untuk Shopee, Tokped gue sendiri, karena gue kan punya reseller nih. Ada resellernya? Ada reseller gue. Oh berarti udah banyak dong reseller? Udah banyak, puji Tuhan udah banyak. Udah banyak. Jadi kalau di gue sendiri, ya gue nggak mau bersaing sama reseller gue gitu. Jadi gue lebih, ya biarin aja mereka yang ada di pasar gitu. Benar. Nah kalau untuk gue nggak terlalu nge-branding, ada, cuman nggak terlalu nge-branding. Kayak gue nggak kayak top ads gitu, gue nggak pakai. Jadi supaya ada aja gitu, supaya gue nggak bersaing sama reseller gue lah gitu. Berarti lu lebih ngejual dan biarin reseller ini yang ngejual. Bener. Lu berarti lebih ke supply mereka untuk sampo-sampo lu. Bener gitu. Setiap bulannya gitu. Oke, siap. Terus abis itu terakhir, gue cuma mau minta pesan sama lu sebagai yang usaha grooming untuk anabul untuk dog lover atau cat lover yang punya ini. Saran dari lu lebih baik berapa lama sekali mandiin anjing atau gimana cara ngerawat anjing, kasih tips and tricksnya deh. Kalau yang udah gua riset ya, kalau untuk hewan itu yang pertama dogi nih. Dogi itu lebih baik kita mandiin per 10 hari. Itu udah paling minimal sih. Apalagi kalau dia yang ditaruh di luar sih. Kalau menurut gua 10 hari. Itu untuk menjaga supaya dia nggak kutuan, supaya dia nggak jamuran. Dan juga untuk yang long hair itu nggak gimbal. Yang paling banyak kita jumpain di lapangan itu anjingnya, doginya udah kayak keset kaki, ini bulunya bener, udah kayak keset kaki, baru panggil groomer, baru nge-call kita grooming gitu. Nah kita jumpai di lapangan kayak gitu kan. Nah mintanya di stylingnya tuh dibentuk. Gimana coba? Gimana? Lu bisa nggak nge-styling yang bulunya udah kayak keset kaki, yang udah nyatu semua bulunya? Bisa nggak lu styling? Nggak ngebayangin gue. Nggak ngebayangin. Nah, itu jadi harusnya per 10 hari. Kalau untuk kucing juga per 10 hari itu udah maksimal. Kalau kucing kan lebih banyak, kalau kucing ras itu juga di dalam rumah. Yang AC ya kan. Kalau kayak mungkin yang short hair mungkin bisa sekali 2 minggu kalau short hair. Itu juga kalau dia nggak keluar, karena kalau misalnya keluar juga ya kotor dong. Nah kalau untuk selanjutnya si dog lover di Indonesia ini jangan hanya pelihara hewan waktu pada saat cantiknya doang, cakepnya doang. Udah jelek dibuang tuh, nggak tahu tiba-tiba malam-malam cicik ditelantarin. Gue pernah lihat di depan mata gue sendiri, di depan mata gue sendiri itu kucing ras Persia. Persia. Gue di situ pas lagi nongkrong di angkringan apa gimana, pokoknya sekitar 50 meter dari angkringan itu udah diletak di situ langsung kucingnya. Kucingnya sakit, gue samperin kucingnya, gue ambil, ternyata besoknya udah mati. Tuh kan
peri kebinatangannya di mana gitu. Bukan peri kemanusiaannya. Bukan peri kemanusiaan sebenarnya. Nah kayak gitu. Berarti Udah intinya waktu lagi bagus-bagusnya sayang. Udah jelek dibuang kan. Kacau sih kalau menurut gua. kalau gue bisa ngomong, kalau memang lu nggak punya waktu, ya bisa panggil entah groomer. Memang kalau rumah lu terlalu jauh, ya nggak, kita pihak zoologi nggak bisa tackle, lu bisa panggil groomer lain. Lain bener. Nah kan, asalkan memang hewan itu dipelihara dengan baik dan dirawat dari kecil sampai akhir hidupnya. Bener. Ya, karena gue bukannya gimana, kalau terakhir zoologi ini ngerambah di daerah mana aja. Karena gue tadi kan gue ngomong kalau memang lu nggak bisa di daerah tertentu, berarti lu mesti panggil grooming lain. Berarti zoologi ini grooming itu merambah daerah mana aja? Biasanya Kalau cakupan wilayah kerja di zoologi itu Jakarta Pusat, Utara, Jakarta Timur. Jakarta Timur itu paling jauh Cakung. Cakung. Terus Selatan udah pasti, Barat udah pasti. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, terus Depok kota ya. Bukan Depok. Kita ada sampai Sawangan sih, sampai Sawangan kita masih ambil. Cuman ya untuk harga transportnya lebih mahal, 5.000 doang. Oh, ya, ada house call-nya ya berarti ya? 5.000 doang. Oke. Jadi wilayah cakupan kita itu. Bekasi gua udah nggak ambil. Kemarin gua sempat ngambil Bekasi, cuman kalau menurut gue sekarang masih gue tutup lah karena keterbatasan groomer gue juga. Oke, siap. Oke, kita next lanjut ke sesi berikutnya ya.